mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, kelas karyawan semester 4 dengan NIM D202201248. Di sini saya akan membuat video konseling untuk memenuhi tugas kuliah, teori dan praktek pendekatan konseling yang diampu oleh dosen Ibu Nur Aini MPD. Di sini saya akan membuat video konseling yang menerapkan teknik-teknik konseling dan teori track and factor. Assalamualaikum. Salam. Salam. Attending merupakan keterampilan yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai. Oke, baik. Saya sedang berbicara dengan siapa dan dari kelas berapa? Nama saya Siva, Bu. Ya, dari kelas 12B. Oh, kelas 12B ya, benar. Oke. Sepertinya kedatangan Kak Siva ke sini ada perlu dengan Ibu. Iya, Bu. Jadi di sini saya mau cerita ke Ibu, tapi sebenarnya saya mau sih Bu bercerita. Gak apa-apa kalau misalkan Kak Siva mau cerita dengan Ibu, boleh ya. Bisa ke ruangan Ibu juga ya kan? Seperti itu. Expressing raport adalah menciptakan hubungan baru antara konseling dan konseli sehingga keduanya mampu memiliki hubungan yang baik. Ya, baik. Nah, untuk Kak Siva, apakah memang Kak Siva sudah pernah dikonseling? Belum sih Bu, saya ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya apakah Kak Siva sudah tahu apa itu pengertian dari konseling tersebut? Mungkin karena ini baru pertama kali ya Bu, jadi saya belum tahu gitu konseling itu apa sih. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, mungkin Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu proses konseling seperti apa dan asas-asasnya seperti apa. Nanti Ibu akan jelaskan, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan proses konseling ini adalah proses bantuan secara profesional yang diberikan oleh konseling kepada konseli dengan maksud membantu konseli memecahkan suatu permasalahan gitu. Nah, di mana di sini ada beberapa asas di dalam konseling tersebut. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini berarti apapun yang Kak Siva ceritakan dari awal sampai akhir kepada Ibu itu akan dirahasiakan. Gak mungkin jadi viral ya kemana-mana ya gitu. Terus untuk yang kedua yaitu keterbukaan. Nah, Kak Siva boleh terbuka dari cerita dari awal sampai akhir kepada Ibu gitu ya. Dan Ibu juga bisa terbuka ke Kak Siva gitu ya. Oke, baik. Yang ketiga yaitu kesukarelaan. Nah, jadi Kak Siva sukarela secara sukarela dengan Ibu bantu gitu loh. Ibu membantu Kak Siva gitu kan. Kak Siva bisa meminta bantuan kepada Ibu gitu. Oke, baik. Untuk yang ketiga yaitu kemandirian ya. Meskipun Kak Siva sekarang masih kelas 12 ya, tapi insya Allah kita belajar untuk mandiri gitu ya Kak Siva. Oke, baik. Opening adalah salah satu keterampilan dasar untuk mengawali hubungan atau melakukan wawancara konseling. Keterampilan ini dapat berupa keterampilan membuka atau memulai hubungan konseling. Baik, jadi bagaimana Kak Siva? Apakah sudah dipahami? Paham Bu, saya paham. Sebelum kita melanjutkan untuk tahap selanjutnya, kita doa terlebih dahulu ya. Oke, baik. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Nah, untuk Kak Siva, apakah memang Kak Siva sudah pernah dikonseling? Belum sih Bu, saya ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya apakah Kak Siva sudah tahu apa itu pengertian dari konseling tersebut? Mungkin karena ini baru pertama kali ya Bu, jadi saya belum tahu gitu konseling itu apa sih. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, mungkin Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu proses konseling seperti apa dan asas-asasnya seperti apa.
nanti ibu akan jelaskan gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan proses konseling ini adalah proses bantuan secara profesional yang diberikan oleh konseling kepada konseling dengan maksud membantu konseling memecahkan suatu permasalahan gitu. Nah, di mana di sini ada beberapa asas di dalam konseling tersebut. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini berarti apapun yang Kak ceritakan dari awal sampai akhir kepada ibu itu akan dirahasiakan, gak mungkin jadi viral ya kemana-mana ya gitu. Terus untuk yang kedua yaitu keterbukaan. Nah, Kak boleh terbuka dari cerita dari awal sampai akhir kepada ibu gitu ya, dan ibu juga bisa terbuka ke Kak gitu ya. Oke, baik. Yang ketiga yaitu kesukarelaan. Nah, jadi Kak sukarela secara sukarela dengan ibu bantu gitu loh. Ibu membantu Kak gitu kan. Kak bisa meminta bantuan kepada ibu gitu. Oke, baik. Untuk yang ketiga yaitu kemandirian ya. Meskipun Kak sekarang masih kelas 12 ya, tapi insya Allah kita belajar untuk mandiri gitu ya Kak. Oke, baik. Strukturing merupakan keterampilan yang digunakan konselor untuk memberikan pembatasan agar proses konseling berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kamu bisa memulai menceritakan apa sih permasalahan unek-unek yang ada di hati kamu selama ini ya kan? Apakah memang permasalahan dari orang tua atau permasalahan dari sekolah? Boleh kamu ceritakan kepada ibu ya? Sebelumnya makasih ya Bu ya, udah kasih saya kesempatan untuk cerita gitu. Nah, jadi gini Bu, saya tuh bingung, saya sedih juga gitu ya Bu. Jadi saya tuh kan sekarang udah kelas 12 ya Bu. Saya ada rencana untuk kuliah, tapi saya tuh masih bingung dengan jurusan yang mau saya ambil gitu. Saya sendiri itu punya tujuan jurusan itu mau masuk ke tata boga Bu. Tapi ternyata ibu saya tuh mengarang hanya menyarankan untuk saya tuh masuk ke ekonomi gitu. Padahal saya pengennya tuh di tata boga gitu Bu. Tapi di sini saya bingung kalau misalkan saya ikutin kemauan saya untuk ke tata boga, saya memikirkan perasaan ibu saya gitu Bu. Jadi saya nggak tahu nih sekarang itu saya harus gimana. Saya pengen kuliah, tapi saya pengen dengan pilihan saya gitu Bu. Tapi gimana ya ke orang tua gitu kan Bu. Saya nggak mungkin membantah kepada ibu saya. Empati listening adalah salah satu keterampilan yang dimiliki oleh seorang konselor guna memahami dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh konseling. Itu mau masuk ke tata boga Bu, tapi ternyata ibu saya tuh mengarang hanya menyarankan untuk saya tuh masuk ke ekonomi gitu. Padahal saya pengennya tuh di tata boga gitu Bu. Tapi di sini saya bingung kalau misalkan saya ikutin kemauan saya untuk ke tata boga, saya memikirkan perasaan ibu saya gitu Bu. Jadi saya nggak tahu nih sekarang itu saya harus gimana. Saya pengen kuliah, tapi saya pengen dengan pilihan saya gitu Bu. Tapi gimana ya ke orang tua gitu kan Bu. Saya nggak mungkin membantah kepada ibu saya gitu. Oke, itu kan dari ibu ya. Terus untuk dari ayahnya gimana? Kalau ayah saya sih beliau mendukung gitu Bu. Saya mau masuk ke tata boga, beliau mendukung gitu. Jadi hanya ibu saya saja yang menyarankan saya itu masuk ke ekonomi gitu. Dengan alasan katanya kalau ke tata boga misalkan kayak masak gitu ya. Katanya masak itu bisa belajar sendiri gitu. Nggak kuliah juga pasti bisa belajar otodidak lah gitu. Tapi kan kalau saya lebih memilih jurusan yang lebih sesuai dengan kemauan saya, kemudian dengan jurusan saya sendiri lah gitu. Itu kan lebih membuat saya nyaman gitu ya Bu kuliahnya. Tapi saya bingung di sini Bu. Saya meminta bantuan ibu, mungkin bisa membantu saya untuk mencari solusinya gitu Bu. Oke, baik. Jadi di sini Kak ini sedang bingung ya, sedang bunda bagaimana caranya bisa masuk ke jurusan yang memang Kak mau gitu ya. Tapi kalau di sini berarti yang hanya yang hanya melarang itu hanya ibu ya. Mungkin ya kalau ayah bisa ikut Sipa saja mungkin seperti itu Bu. Ya benar. Oke, baik. Nah, jadi ini Bu, saya
sebelum ibu menjawab ke selanjutnya Kakak Sipa, jadi Kakak Sipa harus tahu juga ketika kuliah itu sekurang-kurangnya 4 tahun. Ya, selama 4 tahun itu ketika memang kita di jurusan yang kita mau, itu akan mudah dan enak. Ya, akan berjalan dengan seperti air gitu ya. Tapi ketika memang kita di jurusan yang kita tidak mau, ya itu biasanya akan lambat, akan lama prosesnya gitu kan. Sampai belajar kita pun mungkin akan terhambat Kakak Sipa. Nah, itu untuk untuk kuliah gitu kan. Jadi kuliah itu bukan hanya kita mendengarkan arahan dari orang lain, tapi ke diri kita sendiri gitu. Kita maunya apa sih gitu ya, seperti itu. Nah, untuk jawaban bagaimana caranya untuk ngasih tahu ke ibu bahwa saya tuh pengen gitu ya, bahwa saya tuh pengen di program studi tata boga ibu. Nah, yang pertama mungkin gini, dari hal yang terkecil. Contoh seperti Kakak Sipa nih di rumah kan ibunya sering masak mungkin ya, masak untuk orang tua, masak untuk adiknya gitu kan. Nah, yang pertama kita melihat, mah aku ikutan ya. Nah, terus sambil dijelaskan ya kepada mama, oh mah teknik memasak itu seperti ini loh. Terus teknik yang memang masakan ini enak dan indah itu seperti ini loh. Terus seperti kita tuh kayak menjelaskan ke orang tua bahwa kita tuh bukan hanya omongan saja gitu untuk kuliah itu gitu loh. Kuliah untuk jurusan tata boga tersebut ya kan. Karena mungkin tidak hanya stuck di situ ya, setelah selesai kuliah kita malah ngambil jurusan yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi kalau seperti itu, apa saya harus mengubur ya Bu impian saya untuk kuliah di tata boga ini? Karena kan ibu saya pengennya ke ekonomi. Ya, apakah saya juga harus merubah tujuan saya untuk lebih ke jurusan ekonomi Bu? Apa saya harus mengubur gitu impian saya untuk kuliah di jurusan itu? Kenapa? Bukankah memang itu keinginan kamu ya mungkin dari kamu masuk SMK? Ya, saya memang pengennya seperti itu Bu, tapi karena orang tua saya ya, tapi setelah dari penjelasan dari ibu, mungkin saya akan coba untuk menjelaskan kepada orang tua saya ya bagaimana tentang jurusan tata boga itu dengan cara menunjukkan skill saya gitu ya, cara membantu dalam memasak di rumah juga ya, dan sering menjelaskan ke orang tua. Ketika orang tua sering mendengar kita ya kan, mereka akan paham, oh berarti benar anak ini ingin benar-benar di jurusan itu, mungkin seperti itu ya. Untuk orang tua kita harus perlahan ya. Biasanya kalau orang tua itu tidak langsung saya ingin A berarti harus A, tidak. Kalau orang tua pelan-pelan tapi pasti gitu. Jadi kita yang sabar terlebih dahulu ya, bukan biasanya kita emosinya terlalu tinggi gitu kan ya. Nah, jangan dulu, kita perlahan ngasih penjelasan ke orang tua, ngasih pengertian ke orang tua, oh bahwa jurusan yang kita inginkan itu benar, yang kita harapkan itu benar ya kan. Karena memang tata boga juga kita lebih punya bisnis sendiri mungkin ya. Nah, dari mungkin punya catering ya kan, itu lebih menghasilkan ya kan, lebih terlihat ya, seperti itu ya. Terima kasih ya Bu ya atas bantuannya, atas masukannya dari Ibu. Saya jadi ada gambaran nih, saya harus gimana gitu. Oke, baik. Nah, cukup mungkin ya Kakak Sipa, tapi nanti ketika memang Kakak Sipa punya permasalahan lagi, entah itu dari temannya atau dari orang tua, Kakak Sipa boleh cerita kepada Ibu ya. Boleh nanti ke ruangan Ibu atau di jalan Ibu, saya mau ngobrol, boleh ya. Intinya tetap semangat untuk Kakak Sipa, karena memang hati orang tua itu tidak mudah untuk dilapun. Itu ya, seperti itu. Cukup atau masih ada yang ingin Kakak Sipa sampaikan? Cukup sih Bu, mungkin nanti kalau saya perlu bantuan Ibu lagi, saya bisa menghubungi Ibu ya. Ketemu dengan Ibu. Iya. Mungkin kita akhiri pada konseling kali ini dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, semoga apa yang Ibu sampaikan kepada Kakak Sipa bisa memotivasi ya, dan apapun yang Ibu sampaikan bisa terrealisasikan ke kehidupan
cukupkan? Oke, sama-sama. Sama-sama. Hati-hati ya. Clarification adalah suatu keterampilan menangkap makna isi pernyataan yang dinyatakan oleh konseli dengan pernyataan ulang yang tujuannya untuk menyintesis atau merangkum data-data masalah konseli. Cukup sekian ya teman-teman, jangan lupa